Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Terhitung sejak tes tulis kemarin, Gara dan Bening pun sudah tinggal di rumah Gara 3 hari. Revi belum juga pulang. Kesibukannya di dunia permodelan dan syuting film sedang padat-padatnya. Namun, perempuan itu sekarang jadi lebih sering menghubungi Gara, hanya untuk menanyakan sedang apa Gara sekarang, sudah makan atau belum, dan lain-lain yang menunjukkan rasa perhatian perempuan itu kepada suaminya. Namun, Gara bukannya senang mendapat perhatian itu, dia malah jadi geli sendiri. Aneh, sebab selama ini Revi tidak pernah menanyakan hal semacam itu, bahkan ketika dulu Gara merindukan hal kecil semacam itu dari Revi. Perempuan itu seolah tidak pernah peduli, bahkan menganggap hal semacam itu seperti lelucon di pagi hari. Semenjak itu, hati Gara jadinya kebas. Pun ketika pagi buta ia mendapat telepon dari Revi yang bertanya apa yang sedang dilakukannya. Gara hanya menyahut dengan malas. "Kamu seperti nggak semangat setiap aku telepon, Gar?" "Memang tidak, Sela," Gara berkata dengan jujur. Di ujung telepon, Revi terdengar menghembuskan nafasnya kasar. "Padahal aku berusaha membuat kamu menggali lagi kenangan indah kita berdua di masa lalu." Gara kontan tertawa lepas. "Kenangan ya kenangan saja, Sela. Buat apa diulang? Lagi pula, kenangan antara aku dan kau memang tak banyak. Apa yang harus aku ingat? Kalau hanya mengingatkan aku untuk makan dan lain-lain, maka mama lebih sering melakukannya daripada kau." "Kok kamu gitu sih, Gar? Aku sudah berusaha baik-baik loh memperbaiki hubungan kita. Kamu nggak hargai aku sedikit pun." "Apa juga yang mesti diperbaiki? Semua sudah terlambat. Aku pun tetap toleransi dengan keberadaanmu yang masih ada buatku." "Sudahlah, kau urus saja semua urusanmu ya. Aku sedang tidak berminat untuk membuka ruang nostalgia sepagi begini. Banyak hal yang bisa dilakukan ketimbang hanya berusaha menggali memori lama yang bahkan bagiku sudah tak bisa aku ingat sepenuhnya. Jujur, Sela, ini sungguh membuang waktu." Revi terdiam di ujung telepon saat ini. Ia tak mampu untuk membalas kata-kata Gara. Hatinya jadi koyak mendengar Gara yang tidak terkesan sama sekali dengan apa yang saat ini sedang dilakukannya. "Sudah ya, nikmati harimu di luar sana. Banyak temanmu yang menghibur, jadi kehilangan aku tidak akan berdampak buruk pada kebahagiaanmu. Jangan minta aku mengubah perasaanku lagi, sebab yang mati tidak bisa tumbuh lagi. Yang kenangan juga cukup hanya sebagai kenangan. Tak perlu lagi diulang." Lalu Gara menutup teleponnya pagi itu dengan Revi yang belum sempat membalas kata-kata terakhir Gara barusan. Gara sendiri tak ambil pusing. "Apanya yang mesti dikenang coba?" tanya Gara heran kepada ponsel yang masih hidup layarnya. Gara lebih tertarik untuk menuju dapur melihat Bening sedang berkutat dengan segala macam bumbu dapur dengan lingerie yang Gara beli untuknya kemarin. Bening tampak begitu cantik dan menggoda saat ini. Ia juga masih ingat ketika semalam Gara memintanya memakai lingerie hitam Brenda itu. Istri mudanya yang memang masih sangat muda itu dengan polos menatap bingung dirinya sendiri di cermin. "Apa terlihat aneh Bening memakainya, Mas Gara?" tanya Bening malam tadi di depan cermin sambil mengusap tengkuknya, pertanda dia sedang gusar. "Ya memang aneh, Bening, sebab aku sekarang jadi tidak bisa menahan gejolak dari diriku sendiri saat melihat kau dengan tampilan seperti ini," jawab Gara sembari mendekat lalu merengkuh Bening. Sekarang Bening masih memakai lingerie itu. Gara memeluknya dari belakang dengan Bening yang sibuk dengan masakannya. "Aku bau bawang, Mas." Bening nampak berusaha menghindar karena tidak percaya diri dengan dirinya yang berbau bumbu masakan saat ini. "Aku tidak peduli, sayang. Lanjutkan saja, aku hanya ingin memelukmu." Bening hanya menggeleng kecil melihat kelakuan Gara yang manja betul kepadanya itu. Sesekali ia akan mengusap lengan Gara yang melingkari sepanjang pinggang rampingnya. Gara menikmati sekali kebersamaannya dengan Bening. "Sebentar lagi masakannya matang. Mas Gara tunggu di meja makan ya." Gara mengangguk lalu mengecup sekilas tengkuk Bening hingga membuat Bening terasa merinding sendiri saat ini. Ia mulai menuangkan masakannya. Gara juga sudah menunggunya dengan tak sabar di meja makan itu. "Masakanmu selalu berbau enak, Bening. Mas Gara bisa gendut kalau selalu disajikan makanan enak terus begini."
Gurau lelaki itu kepada Bening yang hanya tertawa kecil mendengarnya. Gak apa-apa Mas Gara jadi gendut, Bening akan tetap memiliki perasaan yang sama buat Mas Gara, jawab Bening jujur. Perasaan apa Bening? Pancing Gara. Bening menghentikan sesaat gerakan tangannya, lalu dia menggeleng. Katakanlah, Mas Gara ingin sekali mendengarnya langsung dari mulutmu. Bening diam lagi. Pandangannya bertemu dengan Gara untuk kesekian pagi ini. Namun, ketika akan mengungkapkan sejujurnya perasaannya kepada Gara, Bening malah jadi tersipu sendiri. Makanannya enak, Mas Gara. Bening berusaha mengalihkan pembicaraan. Selalu enak, sayang. Pasti akan semakin enak jika ditambahi bumbu kejujuran perasaanmu. Bening tertunduk sesaat sebelum mengangkat wajahnya yang sudah merona. Sebenarnya malu mau bilang, tapi Bening juga tidak mau memendamnya. Katakan yang sejujurnya, Bening. Kalau perasaan Bening buat Mas Gara, seperti apa yang suami dan istri rasakan, ada sayang, juga cinta di dalamnya. Jadi, sudah ada cinta di hatimu, Bening? Tanya Gara sembari meraih jemari Bening lalu mengusapnya perlahan dalam genggaman. Bening mengangguk. Love you more cinta, balas Gara membuat Bening tersenyum. Keduanya kemudian melanjutkan makan mereka dengan sukacita. Gara juga punya kejutan untuk Bening. Sore nanti dia akan mengajak Bening untuk melihatnya. Kata Gara, dia akan mengajak Bening ke suatu tempat sore nanti. Bening tak menanyakan apapun tentang rencana itu. Ia hanya mengangguk dan pasti akan ikut kemanapun Gara akan membawanya. Selama di rumah, Bening beristirahat sesekali atau melakukan kegiatan lainnya. Ia juga tidak lupa menelpon keluarganya di kampung. Dari yang Bening dengar, Dewi sekarang sudah semakin sehat, meski belum bisa sepenuhnya melakukan kegiatan terlalu banyak. Bapak disibukkan dengan kegiatannya mengawasi perkebunan juga sawah. Kehidupan keluarganya di desa sudah semakin sejahtera. Cita-cita Bening membahagiakan keluarganya terwujud lewat Gara yang telah membeli rahim Bening lewat cara yang elegan melalui pernikahan. Bening sedang menjemur beberapa potong baju saat ponselnya berdering. Yang menelpon adalah nomor tak dikenalnya. "Ya?" Bening menyahut. Kau jangan senang dulu. Gara sekarang memang perhatian kepadamu. Tapi tunggu saja setelah anak itu lahir, maka aku akan meminta Gara menceraikanmu. Bening mengatupkan bibirnya. Ternyata Revi yang menelpon saat ini. Entah ada apa gerangan. Perempuan itu menghubunginya dalam keadaan marah. Bening hanya bisa menghela nafas berat. "Mbak Revi kapan pulang?" Tanya Bening tanpa menghiraukan kata-kata ketus Revi barusan. "Kenapa? Kamu pasti gak rela kan kalau nanti aku pulang dan kembali bersama Gara lagi? Ingat ya Bening, Gara itu menikahimu dengan tujuan yang jelas, yaitu anak. Kamu juga mesin pencetak anak untuknya. Jadi jangan pernah berharap untuk bisa menggantikanku. Aku satu-satunya Nyonya Anggara Dewa. Semua orang tahu akulah istri sah Gara. Kau mestinya berkaca, lihat dirimu yang kampungan itu. Apa pantas bersanding dengan Gara?" Bening sebenarnya sangat sedih dengan penghinaan yang dilontarkan oleh Revi saat ini. Namun, ia tidak mau terpancing emosi. Jadi, ia hanya mendengarkan Revi dengan seksama tanpa ada niat untuk membalasnya sama sekali. Ia paham posisinya yang hanya istri kedua. "Aku ngerti, Mbak." "Ya, kau memang mestinya mengerti. Kalau bukan karena aku yang merestui pernikahan durjana kalian itu, selamanya kau hanya akan jadi babu." Lalu sambungan telepon itu mati. Bening menarik panjang nafasnya sendiri saat ini. Dia hanya paham, Revi saat ini belum bisa mengikhlaskan Gara yang juga telah memiliki dia sebagai istri. Bening tak mau membebaninya dengan kata-kata menjatuhkan yang terlontar begitu lancar dari mulut Revi. Dia turun dari balkon tempat menjemur baju, lalu memutuskan untuk melakukan hal lain yang mungkin bisa lebih berguna untuk membantunya melupakan kata-kata Revi barusan. Sore hari, Bening sudah rapi menyambut Gara. Lelaki itu memberikan Bening pelukan hangat, lalu membawanya ke mobil. Mereka pergi ke sebuah hunian elit di bilangan Jakarta Utara. "Kita mau ke rumah siapa, Mas?" Tanya Bening sambil mengerutkan dahi. Kompleks orang kaya itu dijaga ketat oleh para pengaman
yang sudah memiliki sertifikat resmi dari negara. Salah satu kawasan elit dengan harga rumah yang fantastis per unitnya. Ada deh. Mas Gara kok main rahasia-rahasiaan sih? Bening mengerucutkan bibirnya, membuat Gara gemas ingin mengecupnya detik itu juga. Mereka tiba di sebuah rumah bercat putih kombinasi keemasan. Lahannya memang tak terlalu luas, tetapi kesan eksklusif dan mahal terlihat begitu nyata. Bagus sekali, Mas Gara. Ini rumah siapa, Mas? Tanya Bening masih dengan keheranan. Ini rumah Bening. Mas Gara membelikannya untukmu. Bening diam, rasanya tak percaya jika Gara telah memberi kejutan sedemikian manis untuknya sekarang. Bening suka? Tanya Gara. Mereka masih berada di dalam mobil, belum turun. Suka, Mas Gara, tapi ini sungguh berlebihan. Bening tidak pantas menerimanya. Bening tertunduk. Jangan bicara seperti itu, Bening. Mas Gara sudah berjanji. Jika mendapatkan istri yang benar-benar sesuai keinginan, maka dialah ratunya. Apapun akan Mas Gara lakukan dan berikan. Cuma, Bening jangan minta Mas Gara ambilkan bulan dan bintang ya, sebab itu nggak mungkin, sayang. Bening tak urung tertawa mendengar gurauan suaminya itu. Saat masuk, Bening sudah melihat rumah itu telah berisi perabotan. Juga ada foto pernikahan mereka yang sederhana dalam ukuran besar di ruang tamu. Mas Gara, makasih ya. Bening bisa merasakan suaranya bergetar saat ia mengatakan itu. Gara mengangguk. Ia merangkul Bening melihat ruangan demi ruangan. Di rumah itu, mereka akan membangun rumah tangga yang bahagia. Di rumah itu, Gara akan bermanja mesra dengan Bening tanpa terganggu oleh siapapun juga. Mau mencoba kamarnya? Tanya Gara penuh arti. Bening mengangguk, lalu membiarkan Gara menggendongnya menuju kamar mereka di lantai atas. Kalau tak ada cinta, untuk apa Gara melakukan hal-hal manis semacam itu untuk Bening? Kalau hanya karena anak, untuk apa Gara dan Bening selalu candu mengulang percintaan mereka di atas ranjang asmara lelaki itu? Kalau tak ada cinta, Gara akan sedingin salju kepada Bening. Nyatanya Gara hangat, sehangat mentari pagi, menguatkan tulang dan sendi, membuat Bening sanggup berdiri meski harus berbagi kepada Revi.